Nah itu kan banyak metode. Ada yang mengalami lelaku. Lelaku itu misalnya dia melakukan perjalanan keliling terus keliling. Ya. Dia melihat kenyataan-kenyataan apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam apa yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel kita Cerita Hidup ya. Channel yang membahas tentang cerita hidup, narasumber, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya yang pastinya akan menambah value, menambah manfaat untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Ini adalah narasumber yang spesial untuk kita. Kita akan membahas mengenai makna hidup ya, makna hidup, untuk apa kita diciptakan ya, untuk apa kita diciptakan. Nah, kita udah bareng bersama Mas Mubarok. Nah, halo Mas Mubarok. Halo Mas Amit. Yang mau menjadi narasumber kita di Cerita Hidup, boleh banget ya, boleh banget kabarin via nomor WhatsApp itu tuh ya, untuk teman-teman semuanya bisa menjadi narasumber dan berbagi pengalaman di Cerita Hidup. Jangan lupa untuk di like, di subscribe channel kita ini agar berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saksikan terus, jangan di skip ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini untuk Mas Mubarak nih. Ini pertanyaan khususnya dari saya sendiri lah Mas ya. Saya tuh ngerasa gini loh Mas, apa namanya, hidup saya ini seperti kosong gitu. Seperti kosong, saya maaf ngomong nih, ibadah gitu kan. Kebetulan saya muslim. Seperti sholat, puasa dan yang lain itu saya merasa seperti hampa gitu. Nah, mungkin Mas Barok bisa ini apa namanya, memberikan gambaran tentang pengalaman hidupnya dalam mendapatkan sejatinya hidup menurut Mas Mubarak gitu, seperti apa memaknainya. Mungkin monggo boleh Mas ya untuk menyampaikan. Kosong ya. Kosong Mas ya. Jadi saya tuh kayak kosong gitu Mas, kayak seperti apa ya, mau aktivitas, mau setelah ibadah itu kayak yang saya cari itu belum ketemu gitu sampai saat ini gitu. Mungkin kalau maksudnya mungkin langkah-langkah apa ataupun mungkin eh, kisahnya sampai saat ini udah bisa dikatakan berhasil lah gitu ya dalam mencari ataupun mendapatkan kesejatian sejatinya hidup. Kalau dikatakan berhasil enggak juga Mas, Oh. karena kan masih dalam perjalanan hidup ya kan. Hmm. Karena kan belum sampai kepada akhir daripada kehidupan. Hmm. Artinya setiap orang itu punya pemahaman tentang kehidupan tuh beda-beda. Iya, iya. Punya tujuan hidup tuh beda-beda. Kalau saya personal, kalau ditanya tujuan hidup, Hmm. hidup itu tujuannya ya hidup. Oh, oke. Tujuan hidup ya Mas ya. Tujuan hidup tuh ya hidup. Hmm. Artinya kan kalau kita hidup tentu ada aturan-aturan yang harus kita penuhi tuh. Iya, iya. Misalnya kayak kita yang muslim, Hmm. tentunya kita berpegang pada aturan-aturan agama. Hmm. Kalau Islam dengan agama Islam, kemudian kalau Hindu dengan agama Hindu, Ya. kalau Buddha dengan agama Buddha, karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Hmm. Nah, kalau kita udah menjalanin aturan-aturan yang sudah ada dalam agama, maka kehidupan menjadi tertib. Oke. Nah, cuman kalau Mas Hamid tadi katakan bahwa kalau dalam kehidupan ini, dalam pelaksanaan kehidupan, Mas Hamid melakukan kehidupan kemudian melakukan praktek-praktek agama, kemudian Mas Hamid merasa ibadahnya kok enggak ini ya, enggak khusyuk ya. Kalau Ya. dalam agama kita khusyuk ya. Ya. Dalam Islam kan dikatakan khusyuk. Hmm. Artinya kan kita enggak menemukan makna daripada apa yang kita lakukan Ya. di dalam pelaksanaan ritual ibadah. Benar. Kalau saya personal Mas, ritual ibadah itu kan satu bentuk pujian kita terhadap Sang Maha Pencipta. Sama pencipta. Siap. Nah, tapi realitasnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Hmm.
Karena impact daripada ibadah itu bagaimana perilaku kita dengan teman, kemudian dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, Ya. dalam kehidupan bertetangga. Itu impact dari Impact-nya, ibadah. Seharusnya sampai ke situ. Karena itu aktualisasi dalam kehidupan. Oke. Itu kalau saya personal. Saya pikir semua orang melakukan itu. Ya. Berarti kalau saya kan melihat Mas Mubarak ini bawaannya enteng, nggak ada masalah gitu kan. Loh, itu kata masnya aja. Iya. Nah, apa gitu, maksudnya ada nggak kisah-kisah waktu itu sebelum masnya apa ya, bisa mendapatkan pengetahuan, oh saya harus seperti ini, atau misalnya mungkin dulu-dulunya gitu masnya pernah nggak perjalanan hidupnya gitu, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman di sini Sebenarnya ya? saya juga dulunya degil, Mas. Oh, Dari artinya liar ya, nakal, ngalamin ya. ngalamin pola-pola kehidupan yang seperti anak-anak pada umumnya lah kan. Iya, iya. Cuma kan apa istilahnya orang mengatakan itu titik balik ya. Titik balik, ya. Kita punya kesadaran, kemudian bagaimana memaknai hidup, kok aku begini, Iya. kenapa seperti ini, kemudian berusaha untuk apa sih memaknai hidup. Iya, Sama iya. seperti yang Mas tanyakan tadi. Benar-benar. Hidupnya harusnya seperti apa, kenapa aku diciptakan. Iya. Kemudian berusahalah mencari circle atau orang-orang yang sudah menjalani hidup, berproses dalam kehidupan, Iya. dan banyak berdiskusi. Oke. Misalnya seperti guru-guru spiritual, Ya. ya kan. Tergantung dengan pencarian saya. Misalnya saya mencari apa sih tujuan hidup. Kalau saya misalnya, kalau Mas Hamid Ya. cari kekayaan misalnya, Iya, iya. kan Mas Hamid akan mencari circle orang-orang tentang yang berusaha untuk mencapai kekayaan, misalnya bisnis atau segala macamnya. Nah, saya lebih kepada pencarian jati diri tentang kenapa saya diciptakan. Berarti apa yang kita cari itu yang akan kita prosesi dan kita akan dapatkan ya Mas. Iya. Lebih kurangnya kayak seperti itu ya. Oke. Kalau apa namanya, sampai saat ini pun, ini jujur ya Mas Mubarak ya, jadi saya masih seperti terombang-ambing, dalam artian saya kan ingin mencari jati diri, mencari makna ketuhanan gitu kan. Nah, sampai saat ini masih berproses. Nah, kira-kira langkah-langkah apa nih Mas untuk bisa meriadohnya ataupun usahanya biar saya bisa sampai gitu, kira-kira? Banyak guru, Mas. Oh, guru ya Mas. Guru banyak. Guru, kemudian kalau di Indonesia ya, banyak ragamnya. Setiap agama ada jalan untuk mencapai itu. Ada beberapa guru, misalnya kayak guru-guru tarekat, ya kan. Kemudian banyak, namanya banyak. Tarekat aja itu bermacam-macam. Kemudian berbagai macam bentuk nama ya. Kemudian berbagai macam bentuk metode untuk mencapai kesejatian yang Mas maksud. Nah, cuma di dalam perjalanan banyak proses yang harus ditempuh. Makanya dalam setiap metode yang diajarkan itu berbeda-beda. Contohnya kalau kita ambil salah satu contoh tarekat misalnya, itu kan diajarkan untuk penyucian diri. Misalnya dengan metode zikir, kemudian dengan metode suluk, kemudian banyak melakukan, ada juga yang sampai melakukan kholwat, dia menyepi, karena dia merepress dirinya, bagaimana dia bisa menghindari kehidupan dunia, kemudian sampai menemukan kesejatian diri, kemudian dia kembali lagi dalam kehidupan yang nyata ya, yang umum orang lakukan. Proses kholwat itu dilakukan karena dia tidak mampu, belum mampu untuk mengekang nafsu-nafsu dengan keinginannya terhadap dunia. Nah, itu kan banyak metode. Ada yang mengalami lelaku. Lelaku itu misalnya dia melakukan perjalanan keliling terus. Dia melihat kenyataan-kenyataan apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya itu dalam
apa yang dia temukan di dalam perjalanan-perjalanannya. Sama aja, sama dengan metode Kholwat. Dia di dalam kesendiriannya, kemudian ada yang melakukan tapa, meditasi dan sebagainya macamnya. Kalau dalam konsep tarekat itu dia melakukan zikir, memperbanyak zikir, mengingat Tuhan. Nah itu sebenarnya metode penyucian. Penyucian aja. Di samping dia melakukan syariat-syariat yang sudah ditetapkan dalam aturan agama. Misalnya seperti sholat, puasa dan segala macamnya. Bahkan ada metode-metode yang dipakai, puasa juga dipakai, puasa muti, macam-macam jenis puasa juga macam-macam. Itu metode cuman orang untuk menemukan kesejatian dirinya. Berarti jalan. Kenapa? Ya, gitu ya? Masih jalan, masih dalam proses jalan. Tanpa meninggalkan syariat-syariat yang sudah ditetapkan di dalam aturan agama yang kita yakini. Berarti itu agama apapun gitu ya? Agama apapun. Itu kan di dalam Hindu, di dalam Buddha, di dalam Kristen, di dalam Islam. Taoisme, Islam. Karena orang akan mencari, akhirnya dia terbawa untuk mencari kesejatian dirinya. Kenapa dia diciptakan? Kenapa aku diciptakan? Tuh apa maksud Tuhan menciptakan diriku? Nah itu banyak juga tuh teman-teman saya kan sering kami sering bincang-bincang juga nih. Ya bisa dikatakan omongan kosong lah gitu kan. Tapi lah ini memang cerita kosong, Mas. Oh iya. Ini memang cerita kosong. Ya? Cerita kosong. Karena sebenarnya hakikat itu memang yang ada cuma Tuhan ya, Mas ya. Secara hakikinya, kalau Mas pernah dengar lagu Dunia Panggung Sandiwara, Mas pernah dengar mungkin ya lagu. Ya. Artinya kan Fata Morgana. Sifatnya sementara semua, nggak ada yang abadi. Kecuali ya orang menyebutnya mungkin Tuhan yang Maha Kuasa itu yang abadi, dia kekal. Nah itu Mas, ini mungkin untuk teman-teman semua juga ya, yang mungkin masih mencari jati diri, mencari ketuhanan. Karena memang saya saja sampai sekarang ini masih mencari gitu. Maksudnya itu untuk konteks keseharian dalam artian bertuhan ya, berketuhanan, itu saya merasakan seperti hampa gitu. Jadi apa yang saya bakal cari gitu, maaf omong ini untuk yang saya sebagai Islam, Allah Tuhan gitu kan, cuman saya belum menemukan Allah dalam konteks ini, belum sadar gitu ya. Nah, mungkin Mas Baru bisa memberikan makna sadar gitu. Sadar itu seperti apa Mas? Saya belum paham bener nih sadar itu. Kesadaran nih, ya, consciousness being, artinya itu kesadaran murni, kesadaran sejati bahwa gerak dan diam di dalam hidup kita ini ada yang mengatur. Kalau di dalam konsep Tarekoh, kalau Mas pernah dengar mungkin diajarkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam ya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala. Yang pertama wujud ya. Artinya ada. Nah, dia ada 20 sifat. Di dalam 20 sifat ini ada namanya dibagi ke dalam 3. Sifat nafsiyah, ma'nawiyah, dan ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini ada 7 sifat yang Allah titipkan kepada manusia, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basa, dan kalam. Kuasa, kehendak, mengetahui, pendengaran, penglihatan, dan perkataan, itu yang Allah titipkan di diri setiap manusia. Nah, makanya hidup itu sifatnya, tetapi Allah titipkan kepada manusia. Makanya kita bisa hidup, kita bisa berkalam, berkata-kata, kemudian melihat, mendengar, tetapi bukannya kesempurnaan jasadi ini karena kesempurnaan batiniah. Batiniah yang dimaksud ini sifat yang Allah titipkan pada kita. Masih sifat ya? Masih sifat, karena dengan sifat inilah kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Dengan sifatnya kita bisa melihat, mendengar, mengetahui. Artinya ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, perkataannya, perbuatannya, kuasanya, dan kehendaknya.
Kalau kita lihat orang mati, dia punya mata, punya telinga, punya hidung, Ya, punya segala macamnya lengkap, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. ya, Artinya bukan mata yang berfungsi, ya. karena sifat yang ada pada dirinya itulah yang membuat dia bisa hidup dan berfungsi. Berarti bisa dikatakan yang batin itu Tuhan, bukan? Semuanya berarti Mas ya? Itu kan kalau di dalam Islam dinamakan ruhani. Ruhani. Ruh. Iya, iya. Makanya di dalam awal penciptaan, jauh sebelum penciptaan, ruh itu sudah di dalam Islam. Iya. Tuhan katakan alastu birabbikum. Iya. Kemudian ruh menjawab qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kamu? Maka ruh bersaksi. Iya. Aku bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Hmm. Maka ruh ditiupkan ke dalam